3 alasan Juventus tak bakal pecat Allegri meski tanpa trofi musim ini. Musim ini jadi musim yang cukup mengecewakan bagi Juventus. Bersama pelatih Massimiliano Allegri, Bianconeri gagal meraih trofi. Di Serie A, Juventus sudah tidak bisa bersaing dalam perebutan Scudetto. Di final Supercoppa Italiana, Juventus dikalahkan Inter Milan 1-2 lewat extra time. Di Liga Champions, Juventus disingkirkan Villarreal di babak 16 besar. Di final Coppa Italia, Juventus juga dikalahkan Inter lewat extra time dengan skor 2-4. Direktur Juventus Pavel Nedved kabarnya telah menyampaikan komplain pada sang presiden klub Andrea Agnelli tentang ketidakbecusan Allegri. Kekecewaan Nedved itu juga senada dengan mayoritas pendukung Bianconeri. Namun Agnelli disebut-sebut tak bakal memecat Allegri, dia bakal tetap menangani Juventus pada musim panas nanti. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari keputusan Agnelli tersebut. Masih percaya Allegri? Alasan pertama adalah Agnelli masih percaya pada Allegri. Agnelli yakin bahwa Allegri masih merupakan sosok yang paling tepat untuk menangani Bianconeri. Seperti diketahui, Juventus ditinggal oleh Cristiano Ronaldo ke Manchester United di awal musim. Kehilangan pencetak gol seperti Ronaldo telah menempatkan Juventus dalam situasi yang cukup sulit. Di masa transisi seperti ini, hasil kerja pelatih yang pernah membawa Juventus meraih 11 gelar juara itu pun dinilai tak sepenuhnya mengecewakan. Mahal. Musim ini adalah musim pertama dari periode kedua Allegri melatih Juventus. Oleh klub, dia dikontrak sampai 2025. Juventus memberi Allegri 7 juta euro per musim plus bonus-bonus. Kontraknya bernilai cukup mahal. Jika Juventus memecat Allegri setelah hanya 1 musim, maka kompensasi yang harus mereka bayarkan tergolong cukup besar. Lolos ke Liga Champions. Perjalanan Juventus musim ini menemui banyak rintangan. Selain ditinggal Cristiano Ronaldo, pasalnya Juventus tak menyiapkan penggantinya. Mereka juga kerap dihantam badai cedera. Salah satu pemain yang cederanya membuat Juventus sangat kehilangan adalah Federico Chiesa. Situasi ini bertambah besar pada kerja Allegri dalam meramu tim untuk mendapatkan hasil optimal. Namun meski begitu, Allegri masih mampu membawa Juventus dipastikan finish di 4 besar di Serie A dan lolos ke Liga Champions musim depan, dan wajar jika Agnelli masih percaya dengan kemampuannya. Dusan Vlahovic tegaskan motivasi untuk kembalikan kejayaan pada Juventus. Bianconeri berada dalam situasi terburuknya sejak musim 2010 sampai 2011. Musim terakhir mereka tidak meraih sebuah gelar apapun dalam 1 musim. Setelah takluk dengan skor 2-4 dari Inter Milan di final Coppa Italia pada Kamis 12 Mei dini hari waktu Indonesia Barat lalu, Dusan Vlahovic sempat membantu Juventus membalikan skor jadi 2-1 setelah Nicolo Barella membuka keunggulan untuk Inter Milan. Namun 2 buah gol penalti dan sebuah gol dari Ivan Perisic menjamin trofi Coppa Italia pada Nerazzurri. Sang striker timnas Serbia mengakui rasa sakitnya karena kegagalan meraih trofi, namun menegaskan kembali tekadnya untuk mengembalikan Juve ke surga lewat unggahan di Instagram. Pertandingan semacam ini menyakitkan, namun jika saya telah belajar satu hal, saya siap untuk melewati neraka jika itu akan mengembalikan Anda ke surga, kata Vlahovic dalam unggahan tersebut. Vlahovic direkrut oleh Juventus dari Fiorentina dengan mahar yang fantastis, hingga mencapai 80 juta euro, dengan harapan bisa mengakhiri kesulitan di tim asuhan Massimiliano Allegri dalam mencetak gol. Agen Pogba akan lakukan pertemuan dengan Juventus. Sejumlah laporan di Italia mengatakan Direktur Juventus akan bertemu dengan perwakilan Paul Pogba pada Senin 16 Mei 2022. Pertemuan dilakukan untuk membahas kembalinya Pogba ke Juventus sebagai pemain bebas agen dari Manchester United. Gelandang berkebangsaan Prancis itu akan habis kontraknya mulai 1 Juli 2022 dan tampaknya tidak akan memiliki niat sama sekali untuk menandatangani kontrak baru untuk tetap berada di Old Trafford. Meskipun ada laporan konsisten tentang kembalinya Pogba ke Juventus, Sky Sport Italia, Goal.com, dan Sport Italia sekarang semuanya mengklaim pertemuan tersebut telah diatur untuk Senin nanti. Kini Rafaela Pimenta yang akan menangani situasi Pogba ke depan. Pimenta diperkirakan akan berada di Turin pada Senin untuk membahas situasi dengan Direktur Juventus dan menganalisis proposal di atas meja. Sport Italia menilai Juve hanya dapat menawarkan gaji 7-8 juta pound per musim, yang jauh lebih sedikit daripada yang bisa diberikan oleh Real Madrid dan juga PSG. Namun Bianconeri berharap Pogba akan mengikuti kata hatinya dan kembali ke klub di tempat di mana dia paling bahagia, dan bermain antara 2012 dan 2016 sebelum dijual 105 juta pounds ke Manchester United.
Beberapa di antaranya berada di bawah asuhan pelatih Max Allegri yang juga telah kembali ke Juventus setelah 2 tahun absen. Masa depan Benedesi di Juventus masih belum jelas. Kontrak sang pemain tim nasional Italia akan segera habis pada musim panas mendatang. Dan sejauh ini, belum ada kabar baik perihal negosiasi perpanjangan kontraknya. Benedesi bahkan dikabarkan bersedia untuk memangkas gajinya demi memperpanjang kontrak di Juventus. Namun tak kunjung ada kejelasan dari pihak klub. Kabar yang sebelumnya beredar mengatakan bahwa Lazio bersedia untuk merekrutnya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Namun, menurut klaim dari Calcio Mercato, masih belum ada negosiasi di antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, transfer ke ibu kota Italia nampak tak memungkinkan pada saat ini. Namun ini bisa berubah seiring dengan berjalannya bursa transfer pada musim panas mendatang. Sang penyerang yang berusia 28 tahun tersebut juga bisa menjajal sepak bola luar Italia jika ada yang berminat. Dan ini merupakan skenario yang paling memungkinkan pada saat ini. Si nyonya tua masih mempertimbangkan masa depannya dan keputusan diharapkan akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan. Benedesi bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas 2017 silam dengan harapan untuk bisa menjadi salah satu pemain pilar. Namun selama ini, ia hanya menjadi pelengkap dalam skuad dan lebih sering menghuni bangku cadangan. Pada musim ini, Benedesi bermain 33 kali di semua ajang dengan mencatatkan 2 gol dan 6 assist.